Waktu kami sepenuhnya kami berikan kepada Bapak Okto. Kami persilahkan untuk memberikan pemaparan materi pada pagi hari. Kepada Bapak kami persilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Pak Suwandi, Pak Salori, Pak Yusuf selaku pengawas, juga Pak Suwandi sebagai pelatih ahli dalam program sekolah penggerak, juga Pak Salori, Pak Yusuf sebagai pengawas pimpinan. Yang berikut yang saya hormati pula Bapak Ibu Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak dari masing-masing sekolah yang hadir. Terima kasih atas kerelaannya, rela waktu, rela tenaga untuk sama-sama berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah masing-masing dalam satu tujuan, satu visi, satu misi, yaitu memperbaiki kualitas proses menuju peningkatan hasil belajar siswa. Karena tema kegiatan kita hari ini adalah evaluasi sekaligus penguatan untuk komite pembelajaran, maka saya juga ingin mendapatkan masukan. Karena yang kita mau evaluasi ini adalah yang sejauh mana kita sudah lakukan, apa tantangannya, apa keberhasilan yang kita capai, keberhasilan kita pertahankan, tantangan kita carikan solusi melalui momen ini, sehingga ke depan kita bergerak lebih baik. Nanti pertama yang saya ingin adalah dari Pak John Tukar. Bapak John, saya mau evaluasi tadi. Saya minta pendapat Bapak John. Dalam konteks sekolah penggerak, karena sekolah penggerak itu adalah katalis atau katalisator ya dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Bapak John punya pemahaman sekolah penggerak sebagai katalis itu seperti apa? Saya mohon penjelasan. Baik, kesempatan yang berbahagia saya bisa memberikan sedikit pendapat saya tentang ikut serta kami di Persediba sebagai sekolah penggerak. Bagi kami sekolah penggerak ini suatu program ya, kami mendapat kesempatan yang baik, ya, kesempatan yang sangat berharga untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak dengan lebih istilahnya lebih baik lagi, karena banyak program di dalam sekolah penggerak itu yang bagi kami adalah program yang lebih berpihak kepada peserta didik. Tidak, ya maksud saya kan di situ dikatakan bahwa sekolah penggerak itu merupakan katalis. Pengertian sekolah penggerak sebagai katalis itu apa? Sekolah penggerak sebagai katalis itu adalah merupakan satu program ya, di mana sekolah diberikan kesempatan ya untuk mengembangkan ya pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, jadi inilah dasarnya adalah sumber dari Ki Hajar Dewantara itu yang memberikan kesempatan guru untuk merdeka mengajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merdeka belajar. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Yang dari Bonipoi 34 di mana? Saya mau mendapat konsep, karena ini kata kunci sekolah penggerak ada di situ, bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, sekolah penggerak itu merupakan katalisator. Kata kuncinya katalisator. Makna sekolah penggerak sebagai katalisator itu apa? Silakan Bonipoi 34 di mana? Nanti bersiap-siap citra bangsa. Ada baik. Ini kan kita evaluasi. Saya mau dapatkan info, baru saya masuk sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Kalau yang saya pahami, katalisator itu berarti
sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan atau mempercepat suatu proses perubahan. Gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa sekolah penggerak ini adalah sekolah-sekolah yang diharapkan akan mempercepat terjadinya perubahan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Kita beri aplaus ya. Jadi katalis itu artinya pemicu, pemantik, motor penggerak. Jadi Bapak Ibu yang 6 SD ini menjadi motor penggerak atau pemicu atau motivator untuk 156 SD negeri impres dan swasta di Kota Kupang. Dan itu pekerjaan yang bukan gampang Bapak Ibu, karena mengandung predikat sebagai sekolah penggerak, itu artinya dia menjadi motor untuk menggerakkan seluruh stakeholder internal, guru, pegawai, yang ada di dalamnya komite, yang kemudian akan menjadi tempat magang atau tempat beradaptasi dari sekolah yang itu hakikat dari sekolah penggerak sebagai katalisator. Katalis itu secara kamus itu artinya percepatan, melakukan inovasi yang mana akan diadaptasi oleh sekolah lain. Maka Bapak Ibu adalah inovator-inovator yang dari sekolah Bapak Ibu sekolah lain akan meniru. Sederhananya demikian. Nah, itu berarti bukan hal yang gampang. Mengapa pemerintah lebih banyak memberikan anggaran kepada Bapak Ibu sampai ada pos kinerja? Wacana yang akan dilontarkan di 2022, TK akan lebih banyak diberikan kepada Bapak Ibu, dana pos kinerja akan ditingkatkan lagi, dan ada bantuan-bantuan lagi. Sekarang kita mau masuk Dewan Krisnara, itu aplikasi itu, dia tanya pertama apakah sekolah Anda sekolah penggerak. Itu berarti Bapak Ibu adalah istimewa dalam kebijakan nasional. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, kita mulai bergerak ya sesuai motonya bersama bergerak untuk mempercepat perubahan peningkatan mutu pendidikan di Kota Kupang. Nah, yang berikut Bapak Ibu ingat bahwa sekolah penggerak ini untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia itu intinya atau arahnya adalah pembentukan profil pelajar Pancasila. Itu yang menjadi intinya yang pertama di sana. Yang ada kurang lebih 6 indikator utama dari profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertawaf kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan seterusnya. Nah, disinilah parameter profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu akan menjadi contoh bagaimana membumikan di sekolah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu evaluasi hari ini bersinergi, berkolaborasi di bawah pendampingan dari teman-teman pengawas. Silahkan diskusikan. Mungkin ada kendala-kendala yang Bapak Ibu belum bisa laksanakan secara optimal di sekolah Bapak Ibu. Disinilah forumnya untuk saling berkolaborasi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir ini dengan masing-masing punya kelebihan, tetapi kita pun juga punya kelemahan. Maka forum evaluasi hari ini merupakan momentum untuk kita berkolaborasi. Terima kasih. Jadi saya akan berbicara dari sisi materi yang diberikan, yaitu kebijakan pemerintah dalam tanda petik Kemendikbud terkait dengan program sekolah penggerak. Ini bisa dibuka ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di situ. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebetulnya turunan program. Jadi program yang paling populer di era Bapak Nadiem ini adalah satu platform Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini melahirkan berbagai regulasi, mulai dari misalnya ujian nasional dihapus, kemudian lahir AMBK, kemudian misalnya penyederhanaan administrasi perangkat pembelajaran guru, kemudian muncul sekolah penggerak,
yang dalam konteks sekolah penggerak itu ada organisasi penggerak, ada pelatih ahli, ada guru penggerak, dan macam-macam. Ini semuanya dibangun dalam rangka berkolaborasi untuk mempercepat terwujudnya visi pendidikan Indonesia, sebagaimana ada disebut mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan diberi terciptanya pelajar Pancasila. Jadi yang menarik parameter pelajar Pancasila ini adalah pertama dari iman dan bertakwa. Bapak Ibu, ini sederhana, tetapi dibumikan di tingkat sekolah itu bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana parameter dari iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kita internalisasi di dalam proses pembelajaran di sekolah, bagaimana diintegrasikan di dalam mata pelajaran, bagaimana diintegrasikan di dalam proses, dan bagaimana dibudayakan di dalam lingkungan satuan pendidikan. Saya kira kalau citra bangsa saya ikuti misalnya pagi jam sekian sampai sekian harus mulai dari pembinaan rohani, kira-kira 20 atau berapa menit Ibu? 20 menit ya. Itu bagian dari itu Bapak Ibu, dan itu nomor 1. Karena apa Bapak Ibu? Sila pertama Pancasila, dia Tuhan Yang Maha Esa. Maka agama-agama yang ada di Indonesia merupakan persemaian yang subur ya untuk melahirkan anak-anak beriman dan bertakwa. Kalau saya tanya Pak Markus, kira-kira Pak Markus di beriman dan bertakwa untuk mewujudkan ini kebijakan di tingkat satuan pendidikan dalam proses pembelajaran yang dibuat seperti apa? Ya, kalau citra bangsa saya ikuti karena anak saya ada di sana. Satu ayat hafalan pagi, kemudian apa ya? Ya, di situ jadi minimal 20 menit itu dibuatkan praktek. Ya, iman kita Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kami di sana ada 2 kegiatan yang biasanya kami lakukan setiap hari. Yang pertama adalah yang dilakukan pertama adalah guru-guru melakukan ibadah bersama. Waktu yang disediakan hanya 15 menit. Sesudah 15 menit itu kami berikan kesempatan lagi kepada guru kelas untuk kembali ke kelas masing-masing dan bersama-sama dengan murid 15 menit untuk mereka melakukan ibadah bersama. Nah itu awalnya kami dalam 1 minggu itu sekali, tetapi sekarang program kami bukan sekali tapi setiap hari Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Dan itu kiat-kiat nyata Bapak Ibu dalam kerangka kita membentuk karakter keimanan siswa. Bapak Ibu akan nampak dari perilaku siswa. Saya punya anak 3 orang, 2 di swasta, 1 di negeri. Saya amati ketika makan. Yang 2 di swasta itu makan berdoa. Yang 1 di negeri itu langsung kafar. Nah, ini ingat bahwa lingkungan sekolah memberi warna. Yang 2 ini karena di swasta yang awali pekerjaan dengan doa dibiasakan, terbawa sampai di rumah. Nah, arah pendidikan sekarang kita Bapak Ibu adalah dalam rangka mewujudkan profil pembelajar Pancasila. Indikator pertama adalah siswa harus memiliki iman dan takwa kepada Tuhan lewat praktik nyata kehidupan sehari. Bagaimana indikator pembelajar Pancasila ini kita berikan di sekolah kita lewat aktivitas. Semua sudah lakukan ini dalam rangka pembentukan ini. Yang kedua itu adalah apa di sana? Ada yang Kebinekaan global. Ya. Nah, begini Bapak Ibu. Berkebinekaan global. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar? Dunia sekarang tidak ada sekat yang memisahkan. Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi satu. Tidak ada batas negara lagi. Artinya bahwa kita harus menyiapkan anak-anak kita sekarang ini. Mereka terbuka terhadap orang lain, tetapi jati diri itu dia merupakan filter. Nilai-nilai keagamaan yang kita tanamkan, nilai moral sesuai jati diri bangsa yang kita tanamkan, dapat memfilter yang sesuai masuk sebagai unsur memperkaya, yang tidak sesuai itu ditolak. Nilai keimanan, nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus diperkuat sehingga menjadi filter bagi nilai-nilai asing yang masuk. Karena apa Bapak Ibu mau tidak mau perkembangan teknologi yang sekarang anak-anak bisa akses
dengan mudah lewat handphone, itu juga punya pengaruh negatif yang cukup besar. Sehingga kalau kita tidak bekali secara baik, ya, karakter mereka, maka mereka akan terpengaruh. Maka Bapak Ibu menjadi motor penggerak dan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain bagaimana nilai keimanan ketakwaan Bapak Ibu praktikkan di sekolah Bapak Ibu. Bagaimana memperkuat jati diri siswa untuk mampu menahan terhadap gangguan nilai-nilai asing yang melemahkan atau bertentangan dengan jati diri bangsa. Itu tugas sekolah penggerak. Yang berikut gotong royong. Ini adalah karakter dasar masyarakat Indonesia Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau nilai-nilai ini makin ke kota, makin modern, individualisme makin meningkat Bapak. Tapi nilai gotong royong di kampung-kampung, di pajak punya kampung terpelihara ratusan dari itu adalah karakter dasar bangsa Indonesia. Sejak dulu, ya, sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia itu tumbuh dari kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan yang dimiliki oleh bangsa yang patut kita lestarikan, dan lembaga pendidikan merupakan motor penggerak. Bapak Ibu, tugasnya bagaimana membentuk nilai kebersamaan, ya. Yang berikut, kreatif. Kreativitas siswa harus ditumbuhkan. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Makanya sekarang Bapak Ibu, kompetensi yang diharapkan sekarang hanya dua, literasi dan numerasi. Yang berikut. Nah, ini Bapak Ibu, tantangan-tantangan ini yang Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak ke depan itu memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk memperbaikinya. Sekolah sebagai tugas ini harus berubah menjadi sekolah sebagai apa? Kegiatan yang menyenangkan. Jadi saya kira itu sudah dibekali Bapak Ibu sudah hampir 1 tahun materinya. Bapak Ibu sudah melakukan implementasi, kemudian hari ini akan melakukan refleksi. Saya hanya mau mengingatkan kembali ingatan Bapak Ibu, dan ini akan menjadi catatan-catatan kritis untuk Bapak Ibu bisa perbaiki. Waktu saya sudah selesai. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit.